Dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan tadi bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh majelis hakim tadi, jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Persoalannya memang adalah bagaimana mengukur dan menilai pelanggaran etik itu dalam proses yang namanya sengketa pilpres ini. Aturan-aturan pelaksananya belum diatur. Oleh karenanya, Mahkamah merekomendasikan untuk membuat aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, saya kira yang terbukti juga dikemukakan oleh Prof. Eni, ini yang menjadi argumentasi yang dikemukakan oleh para menteri yang hadir. Ternyata fakta-fakta persidangan, apa yang dikemukakan bansos yang diberikan oleh Presiden kepada daerah-daerah yang dikunjungkan, yang mensandarkan pada DOP, dana operasi Presiden, tidak diatur sebagaimana aturan yang dibuat. Itu jelas tegas. Artinya di sini terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan yang namanya dana operasi Presiden tersebut. Yang ketiga, di samping itu saya kira yang tidak kalah pentingnya juga meminta sesungguhnya kepada lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini Dewan juga, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Ya, sedikit aja dari saya. Pertama, terima kasih media yang dengan sabar masih menunggu sampai sore hari ini. Ya, kita mulai sidang dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita ada 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3, yang 5 pihak sana. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Ya, sekali lagi saya apresiasi kepada tim hukum nasional, ada Pak Ari, ada Pak Refli, Pak BW, Pak Yani, dan yang lain-lain. Saya terus terang bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya, karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi. Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir. Kita terus berjuang untuk demi menegakkan keadilan. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Oh iya ada. Saya kira dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen, kita tunggu saja, dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan tadi bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Putusan pengadilan ada yang menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan lain sebagainya. Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam, karena waktu sangat terbatas di Mahkamah Konstitusi, itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang lain ada lagi? Cukup ya.
Ya, langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik. Cuman kita sudah menyiapkan bahan yang lengkap, ya. Semua majelis hakim tadi mengakui bahwa peristiwa itu ada, tapi mereka kurang berani saja menyatakan bahwa itu salah, gitu loh. Andai Pak Ketuanya konsisten tadi seperti kata sama Bang, kita menang. Tapi artinya bahan-bahan itu sudah lengkap dan 3 hakim mengakui bahan-bahan itu. Makasih kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.